warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi vektor ini yang akan kita bahas pada minggu ini adalah tentang vektor antara dua buah titik dan operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Vektor antara dua titik, coba perhatikan pada diagram koordinat kartesius berikut. Ini ada titik A dan ada titik B. Titik A itu koordinatnya adalah X1 dan Y1, jadinya X1, Y1. Sedangkan titik B koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, untuk menentukan vektor AB dari A ke B ini, maka rumusnya itu adalah vektor AB itu sama dengan OB dikurangi dengan OA. Nah, keterangannya AB itu adalah vektor AB dengan A itu adalah titik pangkal, B sebagai titik ujung. Sedangkan AO itu adalah vektor posisi dari titik A dan OB itu adalah vektor posisi dari titik B. Contohnya, apabila diketahui ada titik A itu koordinatnya 2,4 dan titik B koordinatnya negatif 5,6, yang ditanyakan yang A adalah vektor AB, yang B adalah vektor BA. Penyelesaiannya yang A, karena mintanya AB, vektor AB, maka mencarinya adalah vektor OB dikurangi vektor OA. OB itu adalah vektor posisi dari titik A, titik B, maaf. Berarti jadinya yang OB itu karena vektor posisi dari titik B, berarti jadinya negatif 5,6 ditulis menurun, pakainya vektor kolom tidak apa-apa, sama saja. Kemudian OA-nya itu adalah 2,4, ini dikurangi, berarti jadinya negatif 5 dikurangi 2, 6 dikurangi 4, yang atas hasilnya negatif 7, yang bawah hasilnya 2. Selanjutnya adalah vektor BA. Vektor BA itu berarti vektor OA dikurangi dengan OB. Balikannya ya, kalau AB itu B dikurangi A, kalau BA adalah A dikurangi B. Vektor OA-nya adalah 24, OB-nya adalah negatif 5, 6. Berarti 2 dikurangi negatif 5 dengan 4 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan 7 dan negatif 2. Contoh lagi, ini apabila diketahui titik P koordinatnya adalah 3,2, negatif 1 dan titik Q 1, negatif 2,1. Yang ditanyakan adalah panjang vektor PQ. Berarti penyelesaiannya harus mencari vektor PQ dulu, karena yang ditanyakan adalah panjangnya. Berarti vektor PQ-nya harus kita cari dulu. Vektor PQ itu adalah OQ dikurangi OP, di mana OQ adalah vektor posisi dari titik Q, berarti 1, negatif 2, 1. Kita tulis menjadi vektor kolom ke bawah seperti ini. OP adalah 3, 2, negatif 1. Berarti jadinya 1 dikurangi 3, negatif 2 dikurangi 2, 1 dikurangi negatif 1. Yang ini jadinya negatif 2, ini jadinya negatif 4, negatif ketemu negatif jadinya positif, berarti 2. Kemudian karena vektor PQ-nya sudah diketahui, kita bisa menentukan panjang vektor PQ. Masih ingat pada pertemuan kemarin ya, untuk menentukan panjang vektor PQ tinggal dikuadratkan masing-masing ini. Jadinya negatif 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat sama dengan 4. Ini kalau dijumlahkan jadinya 24. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi 4 dikali 6.
4 dikeluarkan dari dalam akar jadinya 2. Berarti hasilnya 2 akar 6. Nah, untuk yang selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Hasil penjumlahan dua buah vektor itu merupakan resultan vektor. Nah, untuk mengurangi vektor sama dengan menjumlahkan vektor dengan lawannya. Perhatikan. Nah, untuk gambar pertama adalah penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga. Contohnya ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, untuk menentukan A ditambah B menggunakan metode segitiga, pertama kita gambar ulang vektor A-nya seperti ini. Kemudian vektor B, karena menggunakan metode segitiga, ini titik, ini ujung. Nah, ini ujung diketemukan dengan pangkal. Oh, maaf salah. Ini pangkal, ini ujung. Nanti ujung ditemukan dengan pangkal. Berarti vektor B kita tulis di sini. Pangkal ujung, pangkal ketemu ujung. Berarti vektor A ditambah dengan vektor B itu dari titik ini. Pangkal A sampai dengan ujung B kita hubungkan. Nah, jadilah dari titik ini, dari pangkal A sampai ujung B adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Artinya, untuk penjumlahan dengan metode segitiga yaitu dengan cara menghubungkan titik pangkal dengan titik ujung. Nah, yang kedua adalah penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Hampir sama dengan metode segitiga. Ini contohnya ada vektor A, ada vektor B. Untuk metode jajar genjang, ini vektor A-nya kita gambar kembali. Vektor B-nya ini di sini. Ini tidak ujung ketemu pangkal ketemu ujung, tapi ini seperti ini. Nah, nanti vektor A kita pindahkan ke sini. Sejajar ya. Kemudian vektor B kita pindahkan ke atas. Nah, berarti panjangnya kita tarik dari pangkal dua-duanya dihubungkan ke ujung dua-duanya. Nah, jadilah panjang vektor AB. Seperti ini. Untuk menjumlahkan suatu vektor, misalnya dinyatakan suatu vektor A itu adalah X1 dengan Y1 dan vektor B adalah X2, Y2. Nah, jika kedua vektor dilakukan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk kolom, maka diperoleh seperti ini. Untuk C itu misalnya A ditambah B, berarti A-nya kan ini, X1 dan Y1 ditambah X2 dan Y2. Berarti tinggal X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Hampir sama dengan pengurangan. Pengurangan misalkan vektor D. D itu adalah vektor A dikurangi vektor B. Berarti A-nya ini, B-nya ini. Tinggal dikurangi. X1 kurang X2, Y1 dikurangi Y2. Ini pada R2. Kalau pada R3 hanya ditambah ini ada X, ada Y, ada Z. Seperti itu saja. Kemudian contohnya, ini diketahui ada vektor A negatif 1, 2, 3 dan B-nya negatif 2, 0 dan 1. Diminta menentukan vektor 2A ditambah dengan B. Maka hasilnya yang B yang ini. Kita selesaikan yang A dulu. 2A ditambah dengan B. Berarti 2 dikali vektor A-nya kita terus sebagai bentuk kolom. B-nya ini. Berarti jadinya 2 kali negatif 1 negatif 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Ini ditambah negatif 2 tambah 0 tambah 1. Negatif 2 tambah negatif 2 itu negatif 4. 4 tambah 0 itu 4. 6 tambah 1 sama dengan 7. Yang B yang ditanyakan adalah A ditambah 3B. Berarti vektor A-nya ini kemudian dikurangi 3B. Negatif 1, negatif
negatif 3 kali negatif 2 positif 6 ya. Ini jadinya 2, 3. Negatif 3 kalikan 0, 0. Negatif 3 kali 1 negatif 3. Berarti ini jadinya 5, 2, 0. Seperti ini. Nah, sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu.